Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 8 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Saudara, pagi ini kita kembali bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Setiap fajar baru adalah bukti nyata bahwa Ia tidak pernah berhenti memelihara dan mengasihi kita. Mari kita membuka hati, menyambut firman-Nya, dan membiarkan kasih-Nya memenuhi setiap langkah kita hari ini. Kita satukan hati kita bersama, menyatu dalam doa untuk memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih setia, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang telah kami persiapkan melalui kitab Yoel 2 ayat 23 sampai ayat 27. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin, menerangi kami, sehingga kami memperoleh pengertian yang dalam, bahwa setiap kata demi kata yang kami baca, kami pahami dengan benar, karena kami bukan hanya mendengar dengan telinga kami, melainkan kami mendengar dengan hati kami. Dan firman-Mu senantiasa akan mengubah kehidupan kami terus tertuju kepada Bapa. Ampuni dosa kami, berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yoel pasal 2 ayat 23 sampai ayat 27. Firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Tempat-tempat penggerikan akan penuh dengan gandum, dan tempat-tempat penampungan berkeliapan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Pasukanku yang besar yang kukirim ke tengah-tengah kamu. Kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa Aku ada di antara orang Israel, dan bahwa Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan sungguh mengasihi. Itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam Yoel 2 ayat 23 sampai ayat 27, bangsa Israel baru saja melewati masa yang sangat berat. Serangan belalang yang menghancurkan seluruh panen. Tanah menjadi tandus, dan harapan nyaris padam. Namun di tengah keadaan yang suram itu, Tuhan berfirman, bersukacitalah dan bergembiralah karena Tuhan Allahmu, sebab Ia memberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan tepat. Ayat 23 pembacaan kita. Tuhan tidak diam melihat umat-Nya menderita. Ia berjanji memulihkan, mengembalikan tahun-tahun yang telah dimakan oleh belalang. Itulah kasih yang sejati, kasih yang tidak hanya hadir di saat baik, tetapi juga paling nyata di saat kita hancur dan tidak berdaya. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang merasakan musim belalang dalam tanda kutip dalam kehidupan kita. Misalnya kehilangan pekerjaan, hubungan yang retak, kesehatan yang melemah, atau hati yang lelah. Firman Tuhan hari ini datang untuk mengingatkan Tuhan sungguh mengasihi kita.
Ayat 27 berbunyi demikian, "Kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara orang Israel, bahwa akulah Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain." Kasihnya bukan hanya janji di masa depan. Kasihnya adalah kehadirannya di sini, hari ini, dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata. Ia adalah Allah yang turun tangan, memulihkan dan menyertai. Percayalah, pada hari ini semuanya akan berjalan baik. Amin firman Tuhan. Kembali kita satu menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau jauh lebih mengasihi kami, melampaui segala akal dan pikiran kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Sungguh kami menyelami bahwa luar biasa kasih-Mu Tuhan kepada umat-Mu. Dan itu juga berlaku bagi kami sekalian. Hari ini kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu segala kehidupan kami, segala perbuatan kami, bahkan jalan-jalan pikiran kami. Biarlah berjalan dalam laras kasih Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami perkatakan ya Tuhan, membawa sukacita bagi orang yang mendengarkan. Terlebih dalam segala pelayanan kami Bapa, baik pelayanan di rumah tangga kami, pelayanan dalam jemaat, pun juga pelayanan di tengah-tengah pekerjaan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk kehidupan kekasih-kekasih Tuhan yang mungkin ada dalam pergumulan. Mereka yang sakit, Engkau sentuh dan sembuhkanlah. Untuk mereka yang berduka, Engkaulah yang akan datang menghibur. Untuk mereka yang kelelahan dalam pekerjaan dan pelayanan, diperbaharulah kekuatan mereka. Untuk generasi muda yang mencari arah, tunjukkanlah jalan-Mu yang lurus. Untuk para pemimpin bangsa dan gereja, berilah hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau yang sungguh mengasihi kami akan menjawab setiap doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, kiranya firman yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti di sini, tetapi terus berbuah dalam sikap dan tindakan kita sepanjang hari. Pergilah dengan keyakinan bahwa Tuhan sungguh mengasihi saudara, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.